Not so happy about what Indonesian media wrote about the comment what I said in Vietnam. I had an interview after the game, and Vietnam media asked me if they had a chance to qualify, and I said we will do our best to beat Indonesia, and if you have to support us, because if we win against Indonesia, you can win against Iraq and you qualify. I'm not supporting Vietnam. I'm not part of Vietnam. I'm only caring about Philippine national team and Philippine Federation, and I would like to do the best. Di luar dugaan, Filipina dalam bahaya. Dianggap akan bantu loloskan Vietnam, pelatih Filipina dapat ancaman yang mengerikan ini. Yes, kabar baik. Peringkat FIFA Timnas Indonesia langsung bisa naik drastis jika mampu lakukan hal ini saat melawan Filipina. Salut dan respect. Pernyataan sangat luar biasa diungkapkan bek Timnas Indonesia. Semua dibuat kagum mendengarnya. Di luar dugaan, Filipina dalam bahaya. Dianggap akan bantu loloskan Vietnam, pelatih Filipina dapat ancaman yang mengerikan ini. Fans Filipina bisa menangis dengar hal ini. Pelatih Filipina dapat ancaman yang sangat mengerikan. Kesempatan emas buat Timnas Indonesia. Semoga saja pelatih Filipina takut dengan ancaman tersebut dan sengaja mengalah dari Timnas Indonesia, sehingga Timnas Indonesia bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Begini penjelasannya. Pelatih tim nasional Timnas Filipina Tom Saintfiet mendapatkan ancaman pembunuhan jelang melawan Timnas Indonesia di laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ancaman itu mulai ia rasakan usai beredar kabar bahwa ia akan membantu Vietnam untuk lolos ke putaran ketiga. Seperti yang diketahui saat ini Timnas Indonesia dan Vietnam bersaing ketat untuk merebut posisi runner-up Grup F demi bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga pamungkas yang digelar pada Selasa 11 Juni 2024, Vietnam akan melawan Irak, sedangkan Timnas Indonesia berjumpa Filipina. Timnas Indonesia harus menang jika ingin lolos dengan nyaman, namun kekalahan Vietnam dari Irak juga bisa mengantarkan Garuda lolos. Sementara bagi Vietnam, mereka wajib menang dan berharap Timnas Indonesia tak menang saat menyambut Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Jadi tidak heran jika Vietnam sangat berharap Filipina dapat menahan Timnas Indonesia. Saintfiet pun sempat mengatakan akan berusaha mengalahkan Timnas Indonesia usai Filipina takluk 2-3 pada 6 Juni 2024 lalu. Ternyata media Vietnam mengartikan Saintfiet akan berusaha membantu Golden Start Warriors untuk bisa lolos dengan cara menahan Garuda. Pemberitaan tersebut justru membuat Saintfiet mendapatkan ancaman pembunuhan. Saintfiet sendiri tak mengatakan secara rinci dari mana asal ancaman itu. Namun satu hal yang pasti ia membantah akan membantu Vietnam. Saintfiet menjelaskan pernyataan sebelumnya itu karena ia memang ingin membuat Filipina menang. Tentu sebagai pelatih, ia akan berusaha membuat Filipina menang melawan tim manapun, jadi bukan karena faktor ingin membantu Vietnam. Wartawan di Vietnam sempat bertanya dan saya bilang, iya, Vietnam memiliki kesempatan untuk melaju ke putaran ketiga. Jika kita menang dan tentu kami akan berusaha menang, itu bukan karena demi Vietnam, ungkap Saintfiet jelang laga Timnas Indonesia versus Filipina Senin 10 Juni 2024. Kami ingin menang karena kami Filipina. Saya mendapatkan banyak reaksi dari supporter, saya bahkan mendapatkan sejumlah ancaman. Saya tidak bekerja untuk Indonesia atau Vietnam, saya bekerja untuk Filipina. Saya tentu ingin menang dan itu normal, tambahnya. Saintfiet sendiri mengaku tahu bagaimana sepak bola di Indonesia. Ia paham betul betapa gilanya supporter tanah air terhadap sepak bola Indonesia. Namun ia memastikan akan berusaha membuat Filipina yang tersenyum saat di SUGBK nanti dan itu semata demi Filipina, bukan Vietnam. Saya mengikuti sepak bola Indonesia dan saya fans sepak bola Indonesia.
Dalam perilaku sepak bola global, fans Indonesia begitu luar biasa. Tapi saya tidak bekerja untuk Indonesia dan Vietnam, saya bekerja untuk Filipina, tutup Saint Viet. Yes, kabar baik. Peringkat FIFA Timnas Indonesia langsung bisa naik drastis jika mampu lakukan hal ini saat melawan Filipina. Segini poin yang didapat oleh Timnas Indonesia jika sukses menang atas Filipina pada laga pamungkas putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal menghadapi Filipina pada 11 Juni 2024. Laga tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan tersebut bakal jadi laga krusial bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Hal ini terjadi usai Timnas Indonesia gagal menang lawan Irak pada laga kelima. Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak pada Kamis 6 Juni 2024. Sementara di laga lainnya, Vietnam sukses menang 3-2 atas Filipina. Hasil tersebut membuat Timnas Indonesia hanya berjarak 1 poin dari Vietnam. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat kedua dengan catatan 7 poin. Kemenangan atas Filipina membuat Timnas Indonesia dapat mengamankan tiket lolos ke putaran ketiga. 3 poin atas Filipina membuat Timnas Indonesia lolos tanpa harus menunggu hasil antara Irak versus Vietnam. Seperti yang diketahui, laga Irak versus Vietnam bakal digelar setelah Timnas Indonesia versus Filipina. Timnas Indonesia bakal mendapatkan banyak poin jika sukses mengalahkan Filipina. Timnas Indonesia bakal menambah 11,72 poin di ranking FIFA. Tim Garuda bakal mengantongi 1108,99 di ranking FIFA terbaru. Kemenangan tersebut bakal membuat Timnas Indonesia naik 3 strip di ranking FIFA terbaru. Sementara hasil imbang bakal merugikan Timnas Indonesia. Pasalnya, poin Timnas Indonesia bakal berkurang 0,78 poin. Jika gagal menang, Timnas Indonesia terancam bakal melorot di ranking FIFA. Kekalahan atas Filipina jadi hal yang harus dihindari Timnas Indonesia. Pasalnya, poin Timnas Indonesia bakal berkurang 13,28 poin di perhitungan ranking FIFA. Salut dan respect. Pernyataan sangat luar biasa diungkapkan bek Timnas Indonesia. Semua dibuat kagum mendengarnya. Bek andalan tim nasional Indonesia, Jay Itzes, memperingati rekan setimnya untuk tak meremehkan Filipina jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, Jay melihat permainan Filipina sangat bagus ketika melawan Filipina pada 6 Juni 2024 lalu. Menurut Jay, meski dalam laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu mereka kalah 2-3 dari Vietnam, Filipina tetap menampilkan permainan yang luar biasa. Karena itulah ia merasa haram untuk meremehkan Filipina. Saya menyaksikan pertandingan mereka lawan Vietnam, mereka bermain bagus dengan peluang yang bagus, dan kami tentu tidak bisa meremehkannya. Apalagi banyak pemain bagus dan juga permainan bagus, jadi kami tidak boleh meremehkan tim, kata Jay Itzes kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Senin 10 Juni 2024. Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina di laga terakhir fase grup utara kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Selasa 11 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Tim besutan Shin Tae-yong itu membutuhkan kemenangan untuk bisa melaju ke putaran ketiga. Sebab Timnas Indonesia bersaing dengan Vietnam. Saat ini Timnas Indonesia sedang menempati posisi kedua dengan 7 poin. Sedangkan Vietnam di tempat ketiga dengan 6 poin. Timnas Indonesia adalah kekuatan baru di persepakbolaan Asia. Penilaian tentang skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong ini diutarakan oleh pelatih Filipina, Tom Saint Viet. Timnas Indonesia akan menjamu Filipina di SUGK pada matchday pemungkas grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Laga Indonesia versus Filipina ini dijadwalkan kick-off Selasa 11 Juni 2024 jam 19:30 waktu Indonesia Barat. Indonesia memiliki 7 poin di peringkat 2, 8 poin di belakang Irak. Vietnam berada di urutan ketiga dengan 6 poin, sementara Filipina baru mengumpulkan 1 poin di tempat terbawah. Filipina sudah tak punya peluang. Sementara itu, kemenangan di pertandingan pemungkas atas Filipina nanti akan memastikan Indonesia menemani Irak lolos ke putaran ketiga. Kami tahu bahwa Indonesia adalah kekuatan baru dalam sepak bola Asia. Tim dari Indonesia sangat kuat para pemainnya, kata Tom Saintfiet sebelum melatih Filipina di Stadion Somantri Brojonegoro, Jakarta Selatan, Sabtu 8 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Saya berasal dari Belgia. Saya bekerja di Belanda. Saya tahu banyak pemain, juga beberapa pemain Belgia seperti Sandy Walsh. Indonesia makin mendekati level Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara semacam itu dalam sepak bola Asia, imbuhnya. Kami ingin mencoba mendapatkan hasil yang baik melawan mereka, tapi kami bukan favorit. Kami sangat menghormati mereka, ujar pelatih berusia 51 tahun tersebut. Indonesia adalah favorit kuat untuk pertandingan ini. Akan ada stadion yang penuh dengan penggemar yang fantastis dan kami akan menikmati bermain untuk publik mereka, dan itu normal sebagai pelatih. Kami tidak akan bermain untuk kalah. Kami tidak akan bermain untuk imbang. Kami akan mencoba untuk menang, tetapi itu akan sangat sulit bagi kami, sambung dia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memiliki modal bagus sebelum berjumpa Filipina. Pelatih asal Korea Selatan itu memiliki misi berat untuk mengantar timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Misi tersebut terjadi saat timnas Indonesia berjumpa Filipina pada laga pamungkas grup F putaran kedua. Pertandingan tersebut bakal digelar pada 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia wajib menang atas Filipina untuk mengamankan tiket lolos ke putaran ketiga. Sebelum datang ke laga tersebut, Shin Tae-yong punya modal bagus saat berhadapan dengan Filipina. Ketika jadi pelatih tim nasional, Shin Tae-yong baru 2 kali bertemu Filipina. Pertemuan tersebut terjadi saat Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong belum terkalahkan dalam laga melawan Filipina. Pertemuan pertama terjadi pada 2 Januari 2023. Saat itu Filipina menjamu timnas Indonesia pada laga terakhir grup A Piala AFF 2022 di Stadion Rizal Memorial, Manila. Timnas Indonesia menang dengan skor 2-1. Gol kemenangan timnas Indonesia dicetak oleh Dendi Sulistiawan dan Marcelino Ferdinand. 1 gol hiburan Filipina dicetak oleh Sebastian Rasmussen. Timnas Indonesia kembali bertemu Filipina di stadion yang sama 11 bulan kemudian. Pertemuan tersebut terjadi pada laga kedua grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Filipina sempat menyulitkan timnas Indonesia yang datang dengan modal buruk usai dihajar Irak 1-5 di Basra. Filipina bahkan unggul lebih dulu melalui gol Patrick Reichelt pada menit ke-23. Tekanan tanpa henti timnas Indonesia akhirnya menghasilkan gol penyeimbang yang dicetak oleh Sadil Ramdhani pada menit ke-70. Skor 1-1 jadi penutup hasil pertemuan kedua. Timnas Indonesia harus waspada dengan perubahan yang dilakukan Filipina dalam beberapa bulan terakhir. Pada skuad terkini, Filipina menurunkan 5 debutan saat berjumpa Vietnam. 5 pemain tersebut tampil di klub luar negeri dan jadi andalan di timnya masing-masing. Pamer makan di restoran Indonesia yang ada di Belanda, Toko Rinus Wolf, apakah ini pertanda Ole Romanyi siap memperkuat timnas Indonesia? Kehadiran Ole Romanyi di lini depan timnas Indonesia sangat dinantikan pencinta sepak bola tanah air. Demi bersaing di level Asia bahkan dunia, timnas Indonesia membutuhkan penyerang jempolan. Terlihat jelas ketika timnas Indonesia bersua Australia di Piala Asia 2023 atau ketika bertemu Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru-baru ini.
Dari 2 laga di atas, timnas Indonesia sejatinya sanggup menyaingi Australia dan Irak secara permainan. Namun, yang membedakan adalah kemampuan memanfaatkan peluang menjadi gol. Sejumlah peluang mampu dicetak pemain-pemain timnas Indonesia, namun gagal dikonversi menjadi gol. Karena itu, timnas Indonesia membutuhkan tenaga tambahan di lini depan. Terlebih, jika lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia bakal dihadapkan dengan negara-negara top Asia yang memiliki pertahanan super rapat. PSSI paham akan kekurangan pasokan penyerang berkualitas di lini depan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kabarnya sudah melakukan pendekatan kepada penyerang FC Utrecht, Ole Roemeny. Sayangnya Ole Roemeny meminta waktu terkait kesiapan dirinya berganti paspor dari Belanda menjadi Indonesia. Namun bisa saja lewat bantuan beberapa personil timnas Indonesia seperti Calvin Verdonk dan Ragnar Oratmangoen, Ole Roemeny dalam waktu dekat bersedia memperkuat timnas Indonesia. Terlepas dari itu, Ole Roemeny semalam mengeluarkan unggahan stories yang menarik perhatian. Ia mengambil foto sedang berada di toko Rinus Vof yang berada di Nijmegen, Belanda. Toko ini memang dimiliki orang Belanda, namun makanan yang disajikan adalah makanan khas Indonesia. Mengutip dari website toko Rinus, rendang merupakan makanan terlaris yang ada di sana. Jadi, apakah ini tanda-tanda Ole Roemeny siap memperkuat timnas Indonesia? Menarik untuk dinantikan.